Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan Nasrani. Siapa yang beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Kenapa ayat tersebut mengatakan demikian? Bukankah Sabi'in malah jelas-jelas menyembah berhala? Pertanyaan kamu menyentuh inti tafsir Qur'an Al-Maidah 69. Ayat ini paralel dengan Al-Baqarah 62. Sekarang kita luruskan beberapa poin penting secara ilmiah dan tafsir. Ayatnya tidak membenarkan semua keyakinan mereka. Ayat itu bersyarat. Bunyinya bukan semua Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in pasti masuk surga. Tetapi bunyinya adalah siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh. Artinya, jika mereka benar-benar bertauhid, jika mereka benar-benar beriman kepada hari akhir, jika mereka beramal saleh, maka mereka mendapat keselamatan. Jadi ayat ini bukan pembenaran syirik. Ayat tersebut berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Ayat ini berbicara tentang orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti Nabi mereka dengan benar, dan belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Contoh, Yahudi yang benar-benar mengikuti Taurat sebelum datangnya Isa. Nasrani yang benar-benar mengikuti ajaran Isa sebelum datangnya Muhammad. Sabi'in yang benar-benar bertauhid sebelum Islam. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, siapa yang menolak beliau setelah sampai dakwah dengan jelas, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Apakah Sabi'in menyembah berhala? Ini perlu diluruskan. Ada dua kelompok yang disebut Sabi'in dalam sejarah. Amandean. Mereka bukan penyembah berhala. Mereka monoteistik. Mengakui Tuhan tertinggi Hai Rabbi. Menghormati Nabi Yahya. B. Sabi'in Haran. Ada unsur kultus bintang, lebih dekat ke paganisme. Sebagian peneliti menilai mereka mengadopsi nama Sabi'in untuk perlindungan politik di era Abbasiyah. Jadi tidak semua yang disebut Sabi'in adalah penyembah berhala. Mengapa Allah menyebut mereka? Ada beberapa hikmah yang dijelaskan ulama. 1. Prinsip keadilan ilahi. Allah tidak menghukum suatu kaum sebelum datang Rasul kepada mereka. 2. Keselamatan berdasarkan tauhid dan ketaatan zaman itu. Siapapun yang hidup sebelum Islam dan mengikuti Nabi zamannya dengan benar, maka ia selamat. 3. Ayat ini membantah klaim eksklusif. Pada masa itu Yahudi dan Nasrani saling mengklaim hanya kelompoknya yang selamat. Ayat ini menegaskan bahwa yang menentukan keselamatan tidak sama dengan label agama, tetapi sama dengan iman yang benar dan amal saleh. Jadi kenapa tidak kontradiksi? Karena jika Sabi'in yang dimaksud adalah yang benar-benar bertauhid, maka tidak masalah. Jika ada yang syirik, maka otomatis gugur syaratnya, syarat, bukan generalisasi. Dengan kata lain, ayat ini bukan semua agama sama dengan kebenaran, tetapi keselamatan sama dengan tauhid yang benar dan ketaatan kepada wahyu pada zamannya.